Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Jaya. Saya dari jurusan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Baik, saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Geografi atau SIG. Jadi, sistem informasi geografi itu adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data atau informasi geografi. Sistem informasi geografi ini juga merupakan sebuah sistem yang didesain untuk menangkap penyimpanan, memanipulasi, menganalisis, mengatur, dan menampilkan data geografis. Sistem informasi geografi terdiri atas beberapa subsistem, yaitu data input, output, dan manajemen. Menurut Esri, tahun 1990, SIG sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berreferensi geografi. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang jenis-jenis perangkat SIG, di mana jenis-jenis perangkat SIG ini terbagi menjadi 3, yaitu ada alat data masukan, alat proses, dan alat keluaran hasil. Yang dimaksud alat data masukan ini seperti scanner atau CD. Terus alat proses ini seperti komputer atau penyimpanan data. Kalau alat keluaran hasil seperti layar atau printer. Terus saya akan juga menjelaskan beberapa komponen SIG, yaitu di mana ada sumber daya manusia atau SDM, terus perangkat keras, ada perangkat lunak, dan data. Terus saya akan menjelaskan perkembangan sistem informasi geografis. Maksud saya sejarah perkembangan sistem informasi geografis. Sejarah perkembangan SIG dimulai pada tahun 1700-an, di mana teknik survei modern untuk pemetaan topografis diterapkan. Penerapan teknologi tersebut termasuk juga versi awal pemetaan tematis, misalnya untuk keilmuan atau data sensus. Pada awal abad ke-20 dan pengembangan litografi foto, kondisi ini berimbas kepada pengembangan peta yang memisahkan data dalam peta menjadi beberapa lapisan. Terus tahun 1967 merupakan awal pengembangan SIG yang bisa diterapkan di Ottawa atau Ontario oleh Departemen Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya. Terus saya akan
saya juga akan menjelaskan secara perkembangan sistem informasi geografi yang ada di Indonesia. Pada tahun 1972, SIG pertama kali diperkenalkan di Indonesia dengan nama Data Bonds for development. Indonesia sudah mengadopsi sistem ini sejak pembangunan 5 tahun kedua. Ketika itu LIPI mengundang UNESCO dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan 5 tahun tahap kedua. Sejak 2016, kebijakan satu peta untuk berbagai tampilan data sudah diterapkan. Badan yang berwenang, Badan Informasi Geospasial atau bisa disingkat BIG, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terus saya akan menjelaskan juga tentang pendekatan dalam SIG. Jadi pendekatan dalam SIG ini juga terbagi menjadi 3, yaitu spasial analisis atau analisis kekurangan. Yang kedua ecological analisis atau analisis ekologis. Yang ketiga regional kompleks analisis atau analisis kompleks wilayah. Di sini saya akan menjelaskan dulu spasial analisis atau analisis keruangan, yaitu faktor-faktor dan pola penyebaran serta pengendalian pola untuk tujuan efisiensi dan keseimbangan. Terus ecological analisis analisis ekologis. Analisis ekologis ini interpretasi hubungan atau interaksi antara manusia dan variabel lingkungan. Terus regional kompleks analisis atau analisis kompleks wilayah. Analisis kompleks wilayah itu kombinasi dari pendekatan analisis di atas maksudnya yang saya jelaskan. Terus saya akan menjelaskan juga tentang subsistem SIG. Jadi subsistem SIG itu juga ada beberapa, yaitu data input, data manajemen, terus data manipulation atau analisis, dan data output. Di sini saya akan menjelaskan dulu data input. Data input itu subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber dan bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format data aslinya ke dalam format yang digunakan oleh sistem informasi geografis. Terus yang kedua data manajemen, di mana data manajemen ini mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate dan diedit. Selanjutnya data manipulation atau analisis. Adapun data ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis dan melakukan manipulasi serta pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Selanjutnya data output. Data output ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data, baik dalam bentuk
soft copy maupun bentuk hard copy seperti tabel, grafik, dan peta. Apa lagi tadi? Pemanfaatan SIG. Jadi pemanfaatan SIG juga ini ada beberapa yang pertama seperti aplikasi SIG di bidang SDA, terus aplikasi SIG di bidang perencanaan, yang ketiga aplikasi SIG di bidang kependudukan, yang keempat aplikasi SIG di bidang lingkungan, yang kelima aplikasi SIG di bidang utility, yang keenam aplikasi SIG di bidang pertanahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga tentang 6 aplikasi SIG di bidang aplikasi tadi yang saya sebutkan. Yang pertama itu tadi aplikasi SIG di bidang SDA, di mana inventarisasi, manajemen dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, analisis daerah rawan bencana alam dan sebagainya. Terus yang kedua aplikasi SIG di bidang perencanaan, jadi perencanaan pemukiman, transmigrasi, terus perencanaan tata ruang wilayah, terus perencanaan kota, selanjutnya perencanaan lokasi dan relokasi industri. Terus yang ketiga aplikasi SIG di bidang kependudukan, penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan dan sosial ekonomi. Terus yang keempat tadi aplikasi SIG di bidang lingkungan. Aplikasi SIG di bidang lingkungan ini seperti pencemaran sungai, pencemaran laut, pencemaran danau, evaluasi pengendapan lumpur baik di sungai, danau atau pantai. Terus yang kelima tadi aplikasi SIG di bidang utility. Jadi aplikasi SIG di bidang utility ini inventarisasi dan manajemen informasi jaringan, seperti pipa air minum, sistem informasi pelanggaran air minum, perencanaan perluasan pipa air minum, demikian juga untuk listrik, gas, dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya aplikasi SIG di bidang pertanahan, yang keenam ya, aplikasi SIG di bidang pertanahan ini seperti manajemen pertanahan, sistem informasi pertanahan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sistem informasi geografis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.